Pak Kabak Hukum, saya dengar informasi ada rapat koordinasi terkait dengan kegiatan dengan beberapa camat ya. Intinya yaitu masalah paralegal. Nah, paralegal itu apa sebenarnya, Bang? Ya, kegiatan ini memang ditujukan untuk lurah dan kades dalam rangka menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan. Kegiatan yang terjadi antar warga masyarakat atau warga masyarakat dengan pihak lain. Jadi kepala desa maupun lurah dituntut untuk aktif menyelesaikan kegiatan yang berkaitan sengketa yang terjadi di desanya. Nah, saya lihat bagaimana dengan pedoman pembentukan desa sadar hukum, Bang? Bagaimana itu? Desa sadar hukum itu sebenarnya merupakan bagian dari program yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bagaimana pentingnya hukum dan bisa menaati hukum. Prosesnya adalah pemerintah kabupaten itu menetapkan desa yang sesuai kriteria untuk menjadi desa atau kelurahan sadar hukum. Kemudian gubernur itu menetapkan yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten tadi, dan selanjutnya melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini menetapkan kembali dalam rangka untuk pengukuhan dan meresmikan. Nah, kalau kita melihat di Kota Waringin Barat ini ada berapa kelurahan dan desa yang menjadi salah satu sertifikasi lah, dikatakan mereka mempunyai piagam sebagai desa sadar hukum. Ya. Yang kita ketahui sebagaimana data ini kita dapatkan secara resmi dari kantor wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng yang sudah memiliki status sebagai desa dan kelurahan sadar hukum itu ada 11, di mana semuanya juga telah memiliki keputusan dari Gubernur Kalimantan Tengah dalam tahun yang berbeda. Nah, kalau kita melihat apa yang Bapak sampaikan, ada 11 ya desa. Nah, itu kriterianya apa aja, Bang, yang bisa dikategorikan mereka sadar hukum itu, Bang, di desa itu, Bang? Itu ada kelompok sadar hukum yang harus dibentuk oleh Kades, kemudian dikuatkan dengan camat, dan kemudian pembinaan harus dilakukan dengan tingkat kriminal yang kecil tidak ada di desa tersebut. Nah, apa bedanya kalau dengan desa yang ada kemarin ada kunjungan dari observasi KPK ya terkait pemilihan desa yang bebas korupsi? Apakah itu termasuk dalam jangkauan itu juga, Bang? Perbedaan ada pada instansi yang membuat kriterianya, jadi penentuannya. KPK yang menegakkan itu merupakan kegiatan yang dinominasikan oleh KPK, sedangkan ini kegiatan yang ada dinominasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kegiatannya yang berbeda. Dua institusi beda gitu ya? Berbeda, meskipun ada kalanya itu dalam satu desa itu memiliki beberapa status yang dibuat oleh kementerian atau instansi yang ke desa tersebut. Misalkan Desa Penurusan Jaya, selain menjadi desa sadar hukum yang mendapatkan di situ pengukuhan dari Kementerian Hukum dan HAM, itu juga memiliki rumah restoratif justice. Jadi satu-satunya desa yang dipilih oleh Kejaksaan Agung ini, melalui Kejaksaan Negeri ini yang dapat memiliki rumah restoratif justice. Oh, gitu. Nah, ya berarti ada 3 institusi besar yang memberikan satu gambaran dalam pembinaan desa, terutama seperti KPK, observasinya ya untuk desa anti korupsi. Kemenkumham mungkin apa sebutannya, Bang? Kementerian Hukum dan HAM itu desa sadar hukum atau Desa sadar hukum ya. Kalau kejaksaan? Kejaksaan itu dia menggalakkan untuk adanya rumah restoratif justice atau rumah RJ.
Oh, Jadi penyelesaian yang perkara berada ya. di luar pengadilan, Nah, di mana jaksa dari Kejaksaan Negeri itu aktif untuk membantu penyelesaian sengketa khususnya pidana. Ini yang ada di desa tersebut yang punya rumah RC. oke, siap. Demikian wawancara kami kepada Kabak Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat.